Pagi Bapak Ibu Sultan dan teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Raihan Firman dengan NIM 051662 IPB Jakarta, Universitas Terbuka. Kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 praktikum analisis dan visualisasi data, yaitu pakai program R dengan tugas sebagai berikut. Tugas ini meminta kita untuk membangun aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan RSINI dengan 4 pilihan input, scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Dataset yang digunakan adalah cuaca Australia dengan berisi 36 baris observasi harian. Mari kita mulai. Pertama, kita lihat dulu ini file Excel-nya. Perlu diperhatikan dataset ini merupakan sheet bernama Witer. Ini penting karena nanti di kode R kita akan menambahkan parameter sheet Witer ini saat membaca file. Dataset ini memiliki 366 baris yang terlihat. 6 baris data artinya 1 tahun penuh data cuaca harian. Kolom-kolom dan numeriknya antara lain minimal temp, max temp, suhu maksimum, rainfall curah hujan dalam milimeter, evaporation penguapan, durasi sinar matahari, lalu ada HIMDIL dan humidity 3 pm untuk kelembapan pagi dan sore. Suhu speed, kecepatan angin, variabel numerik lain yang nanti bisa dipilih untuk diprosesi di aplikasi Shiny kita. Baiklah, hasilnya kita mulai. Di Studio ini saya sudah melakukan penginstalan pada library-nya, yaitu di sini saya sudah menginstal library yaitu Shiny XL deploy Plotly DT. Di sini sudah saya install. Untuk karena terbatas waktu, makanya saya install duluan. Di sini sudah saya panggil, library-nya sudah terlihat, ini bisa digunakan. Dan juga saya juga sudah men-set data pad-nya, yaitu data dari data Excel ini. Ini lokasi pad-nya sudah saya tentukan juga. Baiklah, langsung saja kita mulai. Untuk pertama kita coba load datanya terlebih dahulu. Data pad-nya sudah lihat. Kita bisa membaca datanya dulu. Baiklah, ini terlihat kita akan mencoba membaca data Excel-nya dari data pad ini. Kita coba. Kita sudah menentukannya. Kita sudah mengambil data Witer-nya. Kita akan menjelaskan ini data pad. Terus kita baca data Excel-nya menggunakan pad ini. Setelah dibaca, kita ekstrak. Kita ambil data Excel-nya dari sheet Witer. Setelah itu kita ada script ini, yaitu ambil hanya variabel numerik to diplot. Dengan script ini, numerik var ini, saya akan menjelaskannya. Itu setelah Excel-nya dibaca, kita ekstrak hanya kolom-kolom numerik menggunakan fungsi select, where is numerik, dan hasilnya disimpan di variabel numerik vars. Numerik vars ini dan nilai yang akan muncul di dropdown aplikasi. Selanjutnya kita akan membuat UI-nya. Karena atas waktu, saya percepat saja videonya untuk membuat script UI-nya. Nah, ini script UI yang sudah saya bikin, seperti yang terlihat dari sini sampai sini. Di sini saya akan menjelaskan bagian berikutnya adalah UI atau user interface. Ini yang menentukan tampilan aplikasi. Inilah yang menentukan tampilan aplikasi. Fungsi Fluidpack sendiri membuat halaman web yang responsif. Di dalamnya ada title panel untuk judul aplikasinya. Kemudian sidebar layout membagi halaman menjadi 2 bagian, yaitu sidebar paling kiri untuk kontrol input dan main panel kanan untuk output. Di sidebar panel ada 2 widget input. Pertama, select input dengan input var. Untuk dropdown pemilihan variabel numerik, pilihannya diisi otomatis, dan variabel numerik var
yang tadi kita buat. Yang tadi kita buat ini select input ini. Kedua ada check output dengan input plot type yang memilih jenis output scatter plot, line plot, bar plot, dan tabel data. Pengguna bisa memilih maksimal 2 sekaligus. Seperti yang ini. Dan main panel. Ini adalah main panel adalah UI output yang akan merender output secara dinamis sesuai pilihan pengguna tadi. Membuat UI tadi, kita langsung saja masuk bagian server, yaitu yang saya blok ini, sepanjang ini servernya. Saya akan menjelaskan tentang script ini secara singkat. Bagian terakhir server ini adalah otak dari aplikasi tadi, yang saya blok tadi. Pertama ada observe event ini, observe event memantau perubahan input plot type jika pengguna memilih lebih dari 2 jenis. Plot system otomatis memangkas pilihan hanya menjadi 2 pilihan pertama. Ini fitur pembatasan cerdas. Kemudian reaktifnya, ini ada reaktif. Ini berfungsi untuk membuat data reaktif setiap kali pengguna ganti variabel selected var, otomatis memberikan kolom data yang baru. Selanjutnya adalah render UI ini. Render UI yang saya blok ini untuk meng-layout output secara dinamis tergantung pilihan checkboard. Dia akan menampilkan play output dan detect output sesuai kebutuhan. Kemudian ada 3 fungsi render, yaitu ada tiga yaitu render plotly untuk scatter plot, line plot, dan bar plot. Ketiganya menggunakan plot Y, ly, dan library plotly dengan sumbu x adalah indeks observasi dan sumbu y adalah variabel yang dipilih. Yang terlihat ini. Dan di baris akhir ada untuk server seperti itu. Selanjutnya kita bisa menjalankan aplikasi dengan perintah yaitu kita bikin perintah seperti ini, shiny app UI Nah, seperti yang terlihat langsung terbuka di browser ya teman-teman. Langsung terbuka di browser. Teman-teman, kita sudah running aplikasinya, saja kita demo aplikasinya. Yaitu kita pilih WinSpeed ini, kita akan pertama demo scatterplot ini. Caranya gampang, kita pilih ini, terus kita pilih scatterplot. Baiklah, saya akan menjelaskan ini tentang ini, yaitu sudah saya tentang keluar seperti ini. Langsung saja sumbu X ini adalah indeks observasi, yaitu nomor urut hari dari 1 sampai 366. Sumbu Y adalah dari nilai dari max win speed 3 pm ini. Setiap titik mewakili 1 hari. Kalau saya arahkan mouse klik kemanapun, muncul tooltip yang menampilkan koordinat X, Y secara tepat. X dan Y, teman-teman lihat ternyata 1, 11 itu. Kita juga bisa zoom. Kita bisa, ya siap. Bella kita demo selanjutnya itu line plot. Kita hapus dulu, masuk ke line plot ini. Seperti yang terlihat ya teman-teman. Saya ganti mengaditi 9 AM ini banyak variabelnya. Untuk scatter di line plot ini sangat cocok untuk melihat tem perubahan. Kita bisa melihat pola musiman. Pola musiman ada periode yang tinggi, ada periode yang rendah. Ini ciri khas iklim Australia. Baiklah, selanjutnya kita ke bar plot.
kita masuk ke Humanities 9 AM, kita masuk ke bar plot ini. Bar plot ini efektif untuk membandingkan nilai kelembapan antara hari secara visual. Batang yang lebih tinggi berarti hari itu lebih lembab. Saat saya hover ke paling tinggi ini, eh, nilai kelembapannya mencapai 99%. Hari yang sangat lembab. Variasi ketinggian batang ini memperlihatkan bahwa kelembapan harian sangat berfluktuasi sepanjang tahun. Selanjutnya kita ke eh, ini juga ada tabel data juga teman-teman. Nah, ini tabel datanya saya bikin sampai 366 tadi ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan demo tabel data dan fitur dua output sekaligus. Ini tipe datanya. Kita bisa apa? Saya coba bar plot juga. Ini merupakan salah satu fitur yang menarik dari aplikasi ini. Ada dua tabel data menumpukan data seluruh data secara lengkap. Kita bisa scroll kanan kiri untuk melihat 22 kolom. Ya teman-teman. Kita juga bisa klik edit kolom untuk mengurutkannya juga. Mengurutkan berdasarkan apa yang kita mau. Ada juga kotak pencarian di kolom kanan. Kita mencari essay. Ya, seperti itu. Kita jika kita ini kan sudah milih dua. Jika kita pilih tiga, maka dia hanya terbatas dua, yaitu dua yang awal. Dia hanya terbatas dua. Baiklah, mungkin saya akan buat kesimpulan dari scatter plot ini kita bisa melihat dataset ini scatter plot ini data berupa titik-titik ini, titik-titik yang ekspresi merupakan punya hari dan titik-titik ini merupakan kecepatannya juga, kecepatan angin dari hari ke hari, di mana ini yang paling tinggi ya teman-teman. Eh, dari line plot wind speed ini kita bisa baiklah, sekian, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.